Haleluya. Jangan lupa ya, tetap cuci tangan. Cuci tangan. Pakai masker. Pakai masker. Dan jaga jarak. Jaga jaraknya. Jangan lupa ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersuka cita. Dan kami mau Tuhan memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap memulai ibadah katakan amin. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Itu gerakan kita ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? 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 Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lebih tinggi lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? 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 Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus Semua besertamu. bersuka. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekarang kita mau nari sama-sama ya dengan Tante Erni dan Om Yata. Yeay. Siap ya? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? 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 Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus
Kakak Yefta, Kakak Erni, dan juga kalian semuanya. Haleluya. Yuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Woo! Sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Katakan siapa namanya? Ya, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan ya, sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya? Hey, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sambil angkat tangan, katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Karena kakak pengen dengar anak-anak nyanyikan pujian ini. Namanya, haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi kakak pengen dengar dengan keras suaranya. Namanya, amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Woo! Puji Tuhan, Om Petrus senang hari ini bisa menyapa kalian lagi di ibadah online hari ini. Semua bersukacita kan? Haleluya, semuanya bersukacita. Dan Om pesan buat kalian semuanya, tidak lupa kami selalu berpesan buat kalian semuanya anak-anak yang di rumah untuk selalu taat akan orang tua.
Ya, apa yang orang tua katakan didengarkan, dilaksanakan dengan baik. Karena orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan love Bible. Sudah siap kalian semuanya? Siap ya? Oke, yuk siapkan Alkitab kalian. Om hitung 1, 2, 3, nanti kita bersama-sama teriakan ya. Oke, 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Nah, Om Petrus punya ayat hari ini di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25. Amsal 12 ayat yang ke-25. Om Petrus akan bacakan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Nah, di sini dikatakan kekhawatiran itu tidak ada gunanya adik-adik. Dapat membongkokkan orang katanya. Nah, di sini membongkokkan apa? Dapat semangat seseorang tuh hilang. Karena apa? Karena khawatir. Ya, Om Petrus berharap kalian semuanya tidak khawatir, tetapi bergembira selalu. Karena di sini dikatakan juga di ayat berikutnya selanjutnya, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ucapkanlah hal yang baik, perkatakan yang baik, yang positif, yang membangun, maka hal itu akan membangun juga spirit kita untuk bersukacita. Amin. Karena apa? Karena bersukacita, bergembira adalah obat buat kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Om Petrus juga akan berdoa buat kalian ya yang berulang tahun di bulan Oktober. Ayo, siapa yang berulang tahun? Oh ya, yang berulang tahun siap-siap ya. Om Petrus akan berdoa buat kalian semuanya dan kita akan menyanyikan Happy Birthday. Happy birthday to you. Haleluya. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Om Petrus akan tiup lilin ini ya. Mewakili kalian yang ulang tahun di sana. Ya. Yuk yang berulang tahun sama-sama. Ya, bersama Om Petrus bersukacita ya. Om Petrus wakili kalian yang berulang tahun. Om Petrus akan tiup lilinnya dan nanti kita akan berdoa ya. 1, ikut menghitung ya yang di rumah ya. 1, 2, 3. Yeay, haleluya. Yuk kita bersama-sama berdoa. Om Petrus akan berdoa buat kalian yang berulang tahun di bulan Oktober. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh melihat anak-anak yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan, setiap kami, anak-anak-Mu, Sunday Gang Tuhan, yang berulang di bulan Oktober, berulang tahun di bulan Oktober, Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Tuhan sudah menyiapkan berkat yang luar biasa. Dan berkat itu tercurah saat ini buat mereka. Buat anak-anak, juga buat guru yang berulang tahun di bulan Oktober Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, setiap anak ini adalah biji mata Tuhan sendiri. Yang dipelihara dari saat ini sampai selama-lamanya. Menjadi milik Tuhan yang luar biasa. Diberkati, pendidikannya, masa depannya dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kedua orang tua mereka yang sudah membimbing, merawat, membesarkan setiap anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dan hanya di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun. Kita terus menyembah Tuhan. Halo adik-adik, saat ini kita akan memberi dan Kak Cindy mau bacain satu ayat untuk mendasari pemberian kita saat ini. Di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Puji Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, mari kita beri dengan kerelaan hati. Yang artinya bahwa ketika kita memberi dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena adik-adik tahu ya, yang semua yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini Kak Cindy diajak untuk kita semua untuk membalas kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, mari kita mau memberi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh juga. Nah kita mau berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membalas pemberian Tuhan dengan kami memberi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Engkau yang lebih dulu mengasihi kami, Engkau yang lebih dulu memberkati kami. Dan saat ini kami mau memberi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami siap untuk memberi, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita memberi dengan cara seperti ini ya adik-adik. Dan pengumuman untuk minggu depan kita akan tetap melakukan ibadah secara online. Sama seperti ini ya adik-adik, jangan patah semangat, jangan hilang sukacita, tetapi mari kita lebih sungguh-sungguh, lebih semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Hari ini kita siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Yuk, kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri, siapkan hatimu, Yes. siapkan hidupmu untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Engkaulah sahabat kami. Yes. Engkau yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Amin. Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord,
more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher. Higher than the heaven. Your mercy is deeper. Deeper than the earth. Your grace is wider. Wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let. Your love is higher. Your love is higher. Higher than the heaven. Your mercy is deeper. Deeper than the earth. Your grace is wider. Wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Mari semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher. Higher than the heaven. Your mercy is deeper. Deeper than the earth. Your grace is wider. Wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah jadi sahabat kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Sebab itu, ini hidup kami berkomitmen di hadapan-Mu. Kami berjanji tidak akan melupakan Engkau Yesus. Kami tak akan tinggalkan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. We worship you. Jesus, we love you Lord. Engkaulah Tuhan kami, satu-satunya hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah. Mari semuanya katakan, Your love is higher, higher
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari anak-anak, sebentar lagi kita akan masuk ke firman Tuhan. Persiapkan hati kalian, persiapkan diri kalian. Konsentrasi supaya kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa sama-sama kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus sendiri yang berikan kita hikmatnya, inspirasinya, supaya kita semua bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya. Kiranya setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan kita pengertian. Terimalah anak-anak dan jadikanlah firman Tuhan ini pegangan hidup kalian. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya Kau sendiri yang urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu sebagaimana Engkau ingin firman itu tersampaikan ya Tuhan. Dan kami siap semuanya Tuhan untuk memulai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Halo adik-adik semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Tante Feni percaya semuanya lagi happy ya. Semuanya tetap bersuka cita, semuanya tetap semangat untuk memuji Tuhan. Wah, dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa ngerjain tugasnya ya kalau ada tugas yang belum diselesaikan. Oke, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tante Feni mau tanya, apa sih perasaan kalian ketika kalian lagi melihat ada orang yang duduk di jalan minta-minta, atau waktu kalian lihat tayangan yang seperti ini, tayangan coba kalian bisa lihat foto-foto yang seperti ini, apa sih perasaan kalian? Gimana sih perasaan kalian? Ah, biasa aja Tante Feni. Oh, biasa aja. Tapi ada yang bilang, aduh kasihan Tante Feni. Mereka gak bisa makan, mereka gak bisa minum. Pakaiannya juga udah mulai kusam, rusak. Tante Feni mau bagi cerita buat kalian di dalam kisah Alkitab. Bagaimana ada orang-orang yang percaya pada zaman dulu, orang-orang gereja-gereja pada gereja mula-mula, di mana mereka Tuhan kasih hati yang luar biasa ketika melihat kesusahan orang lain. Ketika mereka melihat bahwa ada teman-teman mereka yang benar-benar membutuhkan. Tuhan kasih hati yang besar buat mereka. Untuk apa? Untuk mereka memberi bantuan. Wah, tadi kita udah dengar OP. Untuk apa kita memberi? Karena apa? Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberi dalam kehidupan kita. Nggak tanggung-tanggung loh. Tuhan Yesus kasih sama kita. Tuhan Yesus kasih hidupnya buat kita. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat orang-orang yang di sekeliling kita, apalagi mungkin hari-hari ini di tengah pandemi corona ini, mungkin ada teman kalian yang mama papanya yang dirumahkan, udah gak ada kerjaan lagi. Wow, mereka dapat uang dari mana? Mungkin mereka makan juga sulit. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian melihat hal itu? Ah, biasa aja. Oh, ketika kita melihat itu, kita mau belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana jemaat mula-mula mereka punya hati untuk memberi. Oke, kita mau lihat pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Ada banyak loh ayatnya, tapi Tante Feni cuma mau bagi di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Ayat 27 sampai dan ayat 28. Dan kalian boleh lihat di bawah ini ayat-ayat yang lain ya, di mana saat itu Tuhan menggerakkan hati murid-murid, hati daripada murid-murid saat itu untuk apa? Untuk membantu orang-orang jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem.
Wow, ada apa ya dengan jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem pada saat itu? Ternyata kalau kalian lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 27 dan sampai ayatnya yang ke-29, 28 dan 29, di sana ada sesuatu yang terjadi dengan jemaat yang ada di Yerusalem. Di mana di sana ada kelaparan yang besar terjadi khususnya di daerah Yudea. Wow, dan kalian tahu murid-murid saat itu mereka tergerak hati mereka untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu. Bahkan kalau kalian boleh lihat di pembacaan-pembacaan Alkitab yang lain yang sudah tertera di sini, di sana bagaimana orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin jauh dari Yerusalem, di mana ada jemaat-jemaat Tuhan di tempat-tempat yang kecil, mereka pun melakukan hal yang sama. Padahal ada jemaat, mereka jemaatnya bukan jemaat yang orang kaya banget, enggak. Itu jemaat yang kecil, sederhana, tetapi apa? Mereka memberi, mereka mau memberi. Apa yang mereka punya mereka mau beri. Mereka kumpulin uang, mereka kumpulin apa yang mereka punya yang bisa mereka bantu, mereka bawa untuk orang-orang yang ada di Yerusalem. Wow, dan kalian tahu, di dalam 2 Korintus di sana mengatakan bahwa orang-orang itu mereka dengan sukarela mereka mau membantu jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem yang mengalami yang namanya kelaparan, mereka nggak bisa makan. Orang-orang saat itu mereka mengumpulkan uang. Ingat nggak kalau kita GPD Elohim, kalau kita Sunday Gang pernah kan love coin. Kita ngumpulin koin-koin, kita taruh di botol-botol bekas, kita taruh di dalam situ sampai penuh, kita bawa ke gereja. Uangnya dikemanain? Uangnya dibawa ke tempat-tempat, ke daerah-daerah yang pada saat itu membutuhkan bantuan. Wow, ternyata uang koin kita udah sampai pernah ada di Palu, mungkin pernah ada di luar daerah. Wow, sangat-sangat senang. Ada firman Tuhan berkata, lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Ada berkat ketika kita mau belajar memberi, tapi memberinya dengan suka rela, nggak dengan terpaksa. Yo wes, beri wes, ya wes. No, kita harus memberi dengan sukarela, sama seperti dengan jemaat pada mula-mula, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Makedonia dan Akaya. Mereka bukan jemaat Tuhan yang kaya, mereka jemaat Tuhan yang miskin juga, tetapi mereka punya hati untuk memberi untuk orang-orang, untuk jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan Sunday Gang GPD Elohim? Ketika kalian melihat itu, apa yang kalian rasakan? Biarin aja, buat aku aja sendiri. Tidak, no. Hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar melihat, memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan kita. Mungkin hari ini, Tante Feni, papa mamaku juga cuman kerja di rumah, kerjanya dari rumah, nggak punya uang yang banyak. Sama orang-orang Makedonia dan orang-orang Akaya juga, mereka juga nggak punya uang yang banyak, tetapi mereka mau menyisihkan sesuatu untuk orang-orang yang ada di Yerusalem. Demikian halnya dengan kalian. Mungkin hari ini kamu nggak punya uang untuk kalian kasih sama orang-orang yang membutuhkan, tetapi kalian bisa berdoa nggak? Apa? Semuanya bisa berdoa. Kita mulai belajar, pertama kita mulai belajar mendoakan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Satu saat doa kita dijawab Tuhan, kamu diberkati, mereka juga diberkati. Ketika kalian sudah dapat berkat, ada berkat, yuk kita pun belajar memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Mungkin kita cuma punya baju bekas. Aku mau ngasih yang sobek aja, yang keteknya sobek itu aja yang aku kasih. No. Kita mau kasih juga baju yang layak dipakai, oleh orang itu. Jangan kasih baju yang udah di sininya merah, di sininya udah ada noda warna biru. Itu aja yang dikasih. No, kita mau belajar memberi yang terbaik. Karena apa? Tante Feni sudah bilang tadi, alasan kita untuk memberi karena apa?
Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberi hidupnya buat kita. Waktu kapan sih Tuhan Yesus memberi hidupnya buat kita? Waktu Tuhan Yesus disalib. Oleh karena itu Tante Feni mau mengajak kepada anak-anak semua, kepada kita semua, yuk mulai dari saat ini, apalagi dengan masa-masa pandemi ini, yuk kita mau belajar memberi buat orang-orang lain. Ketika kalian mungkin lihat teman kalian lagi membutuhkan sesuatu, gak salah kalau kalian mulai memberi kepada mereka. Mungkin mereka lagi butuh hari-hari ini buku tulis, pensil, pulpen. Kalau kalian punya lebih, yuk kita mulai belajar memberi. 1, belajar memberi. 2, kalau kalian bisa beli banyak, wow, luar biasa. Dan Tante Feni percaya Tuhan Yesus senang dengan pemberian kalian, apalagi dengan memberi dengan sukacita. Orang-orang pada zaman gereja mula-mula, sebelum mereka memberi buat orang-orang lain, mereka dulu apa? Memberi hidup mereka buat Tuhan Yesus. Ketika mereka memberi hidup mereka kepada Tuhan Yesus dengan cara apa? Mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka setia beribadah. Kalian lihat, rasa memberi kepada orang lain pun akan timbul dalam hati mereka. Ada, Tante Feni pakai baju ini, loving God, loving people. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, kamu juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan cuma bilang, iya aku cinta sama Tuhan, aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi kalian gak mencintai orang-orang yang ada di sekitar kalian, orang-orang yang lagi membutuhkan. Hari-hari ini mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang gak bisa makan. Yuk, kalau kalian punya makanan yang lebih, kita mulai memberi, kita mulai berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, oke? Hari ini yang kita pelajari adalah apa? Kita diberi tanggung jawab yang besar. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita pun belajar punya tanggung jawab kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita mau belajar mengasihi mereka dengan apa yang kamu punya hari ini. Kalau kamu punya uang lebih, kalian boleh berbagi. Kalian punya barang yang lebih, kalian boleh berbagi. Kalau hari ini, tante aku gak punya itu, yuk kalian mulai belajar berdoa buat mereka. Karena apa? Pemberianmu itu berkenan kepada Tuhan. Siapa yang saat ini mau berkomitmen, aku mau belajar memberi? Oke, semua kita mau belajar memberi buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau buka mata kita mau belajar, Tuhan berikan aku mata seperti matanya Tuhan, melihat orang-orang yang membutuhkan. Tuhan berikan tanganku seperti tanganmu untuk apa? Untuk belajar mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, puji nama Tuhan. Tante Feni percaya saat ini semua kita siap diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau diberkati lebih lagi boleh lambaikan tangan. Saya, semua kita mau diberkati lebih lagi sama Tuhan. Oke, mari. Ini firman Tuhan yang dapat Tante Feni bagikan buat kita. Kita mau angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, ku beri yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, segenap hidupku, aku mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Oke? Oke. Saat ini kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai tanda, Tuhan, ini aku. Sekalipun aku masih kecil, tapi aku belajar mau memberi. Aku mau belajar memiliki mata seperti matamu, memiliki tangan seperti tanganmu. Tangan yang mau terulur buat orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan hari-hari ini. Dan kita mau ada di sana untuk mereka. Ku beri yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, senap hatiku, segalanya yang terbaik
dan segenap jiwaku ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku ku beri yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Kok rasanya memberi itu nggak enak ya? Ya, memberi sama dengan kalian berkorban sesuatu. Yesus, dia memberi hidupnya buat kita. Dia berkorban sesuatu buat kita. Ada darah dalam tubuhnya yang keluar. Dia dipaku di salib. Itu namanya korban. Sepertinya memberi ada yang hilang. Ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Tapi Tante Fanny mau berkata sama kalian. Ketika kamu memberi, kamu tidak kehilangan sesuatu. Tapi kamu sementara mendapat sesuatu. Mungkin bukan di dunia ini. Tetapi kamu mendapat sesuatu di surga. Karena apa? Karena memberi adalah kehendak daripada Tuhan. Kok rasanya gak enak ya ketika aku memberi. Kita mau belajar. Belajar memberi dari kecil. Dari hal-hal kecil kita mau memberi. Dan kita akan melihat berkat Tuhan akan Tuhan beri buat kita semua. Amin. Yuk nyanyikan pujian ini. Katakan, Tuhan aku mau beri yang terbaik. Kurelahkan semuanya. Karena saya percaya, aku percaya Tuhan. Tuhan sementara menyiapkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, amin, yang terbaik bagimu. Senap hatiku, senap hatiku, dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Tuhan, kami mau belajar dari kami masih kecil. Kami mau belajar melihat orang-orang yang membutuhkan kami. Mungkin hari ini mereka lagi membutuhkan doa-doa kami. Tuhan, kami memberi doa kami buat mereka. Mungkin mereka membutuhkan sesuatu dari kami. Memberi materi buat mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang menguatkan kami. Kami mau belajar semenjak kami kecil. Bahkan sampai kami dewasa nanti. Bahkan sampai kami ketemu dengan Tuhan. Kami boleh melihat mahkota Tuhan siapkan buat setiap kami. Tuhan, hari ini kami belajar memiliki hati Tuhan.
Kami mau belajar memiliki mata-Mu Tuhan, untuk melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah Tuhan, hari-hari ini Tuhan, di tengah masa pandemi corona ini Tuhan, kami pun mau belajar, mau melihat teman-teman seiman kami. Melihat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, yang membutuhkan bantuan kami. Kami akan ada buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu dengan kekuatan kami tahu dengan kemampuan kami tidak mampu. Namun kami percaya ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Engkau yang menggerakkan setiap tangan kami, Engkau yang menggerakkan setiap hati kami, sehingga kami ada buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan memampukan setiap anak-anak Sunday Gang. Mulai dari keluarga mereka mau belajar memberi. Bahkan ketika mereka dibawa keluar melihat orang-orang di sekitar mereka Tuhan, mereka pun belajar memberi. Bahkan ketika mereka ada di tempat yang lebih luas lagi, Tuhan mau pakai mereka menjadi terang-Mu. Engkau mau pakai mereka menjadi bintang bercahaya di tengah kegelapan Tuhan. Karena ada hati Tuhan yang menyertai setiap anak-anak kami. Dan kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang sudah lebih dahulu memberi hidup-Mu buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk tetap terus melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Menjadi ayat hafalan kita pada hari ini, kita akan melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16. Tante Feni akan bacakan buat kita semua. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita semua mau jadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Yuk, kita mau belajar melakukan yang baik dan kita mau belajar memberi buat orang lain. Jangan lupa dihafal ayat hafalannya. Sampai jumpa minggu depan. Nah, seperti yang kalian dengar kisah tadi, yang diambil dari Alkitab, ada seorang Yesus di Alkitab yang mengasihi kamu. Dan dia ingin menjadi sahabatmu. Dan dia setia, tidak pernah meninggalkan kamu. Dan dia satu-satunya yang bisa membawa kamu masuk ke dalam surga. Karena dia pegang kunci kerajaan surga. Kalau kalian belum pernah mendengar itu dan belum menerima dia, hari ini kalian memutuskan untuk menjadi sahabatnya. Dia ingin lo jadi sahabatmu dan dia gak pernah lo ninggalin kamu. Kalau kalian memutuskan, oke, hari ini aku akan jadi sahabatnya Yesus, yuk berdoa bersama Teda. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengasihi aku, ingin menjadi sahabatku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuk ke dalam hatiku, ampuni setiap dosa kesalahanku. Seumur hidupku aku mau menjadi sahabatmu, gak pernah lagi aku meninggalkan Engkau. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu ya, kalian klik Sunday Gang Online dan beribadah bersama kami memuji Tuhan. Hai. Katakan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya sekali lagi ya, Matius, Markus, Lukas,
Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, Alkitab kita punya 2 kitab, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tahu nggak jumlah Perjanjian Baru ada berapa? Tahu dong. Berapa? 27. Ya, 27 kitab. Yuk sama-sama kita nyanyikan 27 kitab Perjanjian Baru supaya kita ingat dan kita bawa mencintai firman Tuhan. Haleluya. Yo. Sama-sama ya.